Hidup ini bukan hanya sekadar lintasan waktu, bukan sekadar deretan hari yang datang dan pergi. Hidup ini adalah panggung besar, tempat jiwa-jiwa tampil dengan perannya masing-masing. Ada yang bersinar sebagai pemeran utama. Ada pula yang sekadar hadir sebagai bayangan dalam kerumunan. Dan di antara semua itu, ada kamu, jiwa yang dipilih oleh kehidupan untuk mengukir kisah yang tak biasa. Tapi tahukah kamu, tidak semua orang bersorak saat kamu melangkah. Tidak semua mata melihatmu dengan harapan. Beberapa hanya menatap dari jauh, menunggu saat kamu tersandung, jatuh, dan patah. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu buruk, tapi karena keberanianmu mengusik kenyamanan mereka. Cahaya dalam dirimu terlalu terang bagi mata yang terbiasa hidup dalam redup. Mereka tidak paham perjuanganmu. Mereka tidak melihat air mata yang kau tumpahkan dalam sepi, malam-malam yang kau lewati dalam diam, dan luka-luka yang kau sembuhkan tanpa seorang pun tahu. Tapi mereka tetap menonton. Mereka duduk di barisan paling depan, bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk melihat apakah kali ini kamu akan gagal. Dan di titik inilah kamu harus sadar bahwa kamu tidak berjalan untuk mereka. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang yang hanya menonton dari pinggir. Kamu berjalan karena kamu punya misi. Kamu berjuang karena jiwamu dititipi kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kamu berdiri di panggung ini bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu terlahir untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya keraguan dunia. Maka sebelum kamu menyelami materi penuh makna ini, sebelum kamu menyelam lebih dalam ke dalam kesadaran bahwa mereka hanyalah penonton yang menunggumu gagal, aku ingin kamu lakukan satu hal penting. Klik suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Ya, siap membuka hati, menyerap pesan ini sepenuhnya, dan bangkit sebagai jiwa terpilih yang tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh sorakan para penonton. Karena sekarang waktunya kamu sadar bahwa hidupmu bukan tontonan, tapi perjalanan suci yang tak semua orang mampu pahami. Selamat datang, jiwa terpilih. Mari kita mulai. Bagian 1. Ketika keberanianmu mengusik ketidaknyamanan mereka. Ada satu hal yang jarang disadari oleh mereka yang berjalan dengan penuh cahaya, bahwa sinar yang kamu bawa dalam langkahmu seringkali membakar ego orang-orang yang memilih bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan ironisnya, semakin kamu berani melangkah, semakin banyak yang merasa terganggu. Bukan karena kamu salah arah, tetapi karena kamu sedang menelanjangi kenyataan bahwa mereka telah lama memilih untuk pemilih untuk tidak bergerak. Kamu adalah jiwa yang terbangun dari tidur panjang keraguan. Kamu menolak untuk diam dalam gelap. Kamu menolak untuk menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu mulai merangkai langkah-langkah kecil menuju impianmu. Dan disitulah semuanya dimulai. Saat keberanianmu perlahan-lahan mengguncang kenyamanan mereka yang hanya duduk diam. Mereka yang tidak pernah berani mencoba, merasa terguncang saat melihat seseorang seperti kamu berani melangkah. Mereka yang terbiasa menyerah sebelum berjuang, merasa terusik saat melihat kamu bangkit bahkan setelah jatuh. Iya, Bu. Karena sesungguhnya, keberadaanmu adalah cermin bagi mereka. Dan tidak semua orang siap bercermin. Apalagi melihat pantulan dirinya yang selama ini menunda, menyesal, dan menyalahkan takdir. Maka jangan heran jika ada yang mulai melempar komentar sinis, menyebar keraguan, bahkan meremehkan mimpimu. Itu bukan tentangmu. Itu tentang mereka yang sedang menolak kenyataan bahwa perubahan itu mungkin. Tentang mereka yang merasa terusik karena kamu membuktikan bahwa batas hanya ada dalam kepala, bukan di dunia nyata. Ada yang berkata padamu, itu terlalu tinggi untuk kamu capai. Ada yang menyindir, bermimpilah sesuai kemampuan. Ada yang tersenyum sinis dan berkata, kita lihat saja sampai kapan kamu bertahan. Tapi kamu tahu, semua itu hanyalah suara-suara lemah yang berusaha menutupi ketakutan mereka sendiri. Karena kamu sedang bergerak, sementara mereka hanya diam. Karena kamu sedang menyalakan cahaya, sementara mereka tetap memilih duduk dalam gelap.
Dan di antara semua kata-kata itu, kamu tetap berjalan. Meskipun kadang goyah, meskipun langkahmu perlahan, kamu terus melangkah. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tentang menjalani takdir yang telah lama menantimu, dan tentang menjawab panggilan jiwa yang tak bisa ditolak. Kamu bukan musuh mereka. Kamu hanya pembuka jalan. Tapi seringkali, pembuka jalan justru paling banyak dilempari batu. Bukan karena ia buruk, tapi karena ia lebih dulu sampai pada cahaya yang belum berani mereka dekati. Maka teruslah berjalan, meskipun suara-suara sinis datang dari segala arah. Karena langkah-langkahmu sedang mengukir sejarah. Sejarah tentang satu jiwa yang berani mengusik diamnya dunia. Dan jika mereka merasa tidak nyaman, itu tandanya kamu sedang mengguncang apa yang selama ini mereka anggap tidak bisa diubah. Jadilah badai yang membangunkan. Jadilah api yang menghangatkan sekaligus menyala. Karena pada akhirnya, dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa seperti kamu, yang berani melawan angin, menantang ombak, dan tetap teguh berdiri, meski semua ingin melihatmu runtuh. Dan ingat, keberanianmu adalah ancaman bagi kebiasaan mereka yang takut melangkah. Maka jangan berhenti, karena dalam keberanianmu ada harapan bagi dunia yang sedang tertidur. Bagian 2. Ketika kejatuhanmu menjadi hiburan mereka. Ada saat-saat dalam hidup yang terasa begitu sunyi. Saat langkahmu terhenti oleh batu-batu kegagalan, dan dunia seakan menyaksikanmu dari kejauhan dengan mata yang tak penuh empati, melainkan penuh ekspektasi akan kejatuhan. Saat itulah kamu menyadari satu hal pahit. Tidak semua yang melihatmu jatuh akan mengulurkan tangan. Sebagian justru akan tersenyum dalam diam. Karena itulah yang selama ini mereka tunggu. Bukan keberhasilanmu, tapi kegagalanmu. Ya, begitulah kenyataan dunia yang seringkali tak berbaju indah. Ketika kamu jatuh, mereka tidak menutup mata. Justru mereka membuka mata selebar-lebarnya, agar tidak melewatkan satupun detik dari momen runtuhnya dirimu. Ada kenikmatan aneh yang dirasakan sebagian orang saat melihat orang lain kehilangan pijakan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka merasa sedikit lebih baik saat kamu tampak lebih lemah dari mereka. Dan lebih menyakitkan lagi, kadang mereka yang paling berharap kamu gagal adalah mereka yang dulu pernah dekat. Yang pernah tersenyum bersamamu, yang pernah menepuk punggungmu dan berkata, "Aku bangga padamu." Tapi di balik senyum itu, ternyata tersimpan rasa iri yang tak pernah mereka jinakkan. Mereka tak pernah benar-benar ingin kamu terbang terlalu tinggi. Karena saat kamu terbang, bayanganmu menutupi matahari mereka. Kejatuhanmu menjadi bahan cerita. Dijadikan candaan di meja makan. Dikisahkan ulang dengan bumbu tambahan agar terlihat lebih dramatis. Semua itu terjadi bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu pernah membuat mereka merasa tertinggal. Namun, disinilah letak keistimewaan dari jiwa yang terpilih. Kejatuhan bukan akhir. Justru itulah pangkal kekuatanmu. Karena tidak semua orang yang jatuh mampu bangkit dengan kepala tegak. Tapi kamu bisa, dan kamu akan. Ingatlah, jiwa yang mulia bukanlah yang tak pernah jatuh, tetapi yang ketika jatuh, ia mengumpulkan keping-keping dirinya, mengusap luka tanpa suara, lalu berdiri kembali dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Jiwa yang terpilih tahu bahwa setiap luka adalah pelajaran. Setiap kegagalan adalah batu loncatan. Dan setiap jatuh adalah kesempatan untuk menguji apakah sayap yang ia miliki benar-benar mampu mengudara. Mereka boleh tertawa hari ini. Mereka boleh menertawakan goyahmu, mengolok air matamu, bahkan mengira kamu akan berhenti. Tapi mereka lupa satu hal. Kamu bukan dibentuk untuk runtuh. Kamu ditempa untuk tahan dalam badai. Dan nanti, saat kamu kembali berdiri, dengan langkah yang lebih tegak, dengan mata yang lebih tajam, dan hati yang lebih lapang, mereka akan terdiam. Bukan karena mereka kehilangan kata-kata, tapi karena kamu telah membungkam mereka dengan caramu sendiri, yaitu tidak pernah menyerah. Biarkan mereka menikmati tontonan jatuhmu, karena mereka tak tahu bahwa itu hanyalah jeda. Inilah jeda sebelum kebangkitan. Mereka tidak paham bahwa dalam sunyimu ada doa yang menguatkan, ada harapan yang tak pernah mati,
Dan ada semesta yang mendukung langkahmu untuk terus maju. Jangan pernah menganggap hina kegagalan. Karena jatuh adalah bukti bahwa kamu sedang mencoba. Dan hanya mereka yang tidak pernah mencoba yang tak pernah jatuh, tapi juga tak pernah tumbuh. Jadi ketika kejatuhanmu menjadi hiburan bagi mereka, tersenyumlah dalam hati. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan bangkit, bukan untuk membuat mereka diam, tapi karena aku tahu, aku ditakdirkan untuk lebih dari sekadar penonton. Aku adalah pemeran utama dari takdirku sendiri. Teruslah hidup, meski diperhatikan oleh mata-mata yang ingin melihatmu gagal. Karena cahaya sejati tidak diciptakan untuk memuaskan penonton. Cahaya sejati diciptakan untuk menerangi jalan, meski harus dibenci oleh mereka yang terbiasa hidup dalam gelap. Bagian 3. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Ada satu beban yang seringkali tanpa sadar kita pikul di bahu kita sendiri. Keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Seolah-olah hidup ini adalah kompetisi tak berujung, dan diri kita hanyalah angka dalam daftar penilaian orang lain. Kita ingin terlihat hebat agar dikagumi. Kita ingin terlihat berhasil agar diakui. Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa, bukan karena ingin tumbuh, tapi karena takut diremehkan. Namun, mari berhenti sejenak dan tanyakan kepada hati yang paling jujur dalam diri kita. Untuk siapa sebenarnya aku berjuang selama ini? Apakah untuk mereka yang hanya menonton dari jauh? Apakah untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana pedihnya luka di balik senyum yang kita pasang? Apakah untuk membungkam mulut yang tak pernah lelah mencibir? Jika jawabannya adalah ya, maka mungkin selama ini kita telah meletakkan energi kita di tempat yang salah. Hidup ini bukan panggung pertunjukan yang harus memuaskan penonton. Hidup ini adalah perjalanan jiwa, dan kamu adalah penjelajah yang sedang menemukan makna dari setiap langkah. Kamu tidak diwajibkan untuk membuat semua orang mengerti. Kamu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan setiap keputusanmu. Dan yang paling penting, kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun, selain kepada dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih tahu bahwa validasi sejati tidak datang dari luar. Validasi sejati lahir dari dalam. Ia muncul ketika kamu menepuk dadamu sendiri setelah melewati malam-malam panjang yang penuh kesunyian. Ia tumbuh ketika kamu melihat dirimu di cermin dan berkata, "Aku bangga padamu, karena kamu tetap bertahan." Terlalu banyak orang yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mencari pengakuan. Mereka lupa bahwa pencapaian sejati bukan tentang berapa banyak pujian yang diterima, tetapi tentang seberapa besar hati yang kamu jaga tetap utuh dalam badai. Karena dalam dunia yang gemar menilai dari permukaan, hanya sedikit yang melihat betapa luar biasanya mereka yang memilih tetap berdiri, meski dalam diam. Kamu tidak harus kaya raya untuk dianggap berhasil. Kamu tidak harus terkenal untuk dianggap penting. Kamu tidak harus selalu menang untuk dianggap kuat. Kadang, keberhasilan yang sesungguhnya adalah saat kamu tetap memilih menjadi dirimu sendiri, di tengah dunia yang terus memaksamu menjadi orang lain. Dan ketahuilah, semakin kamu mencoba membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah benar-benar peduli, semakin kamu menjauh dari kebebasan sejati. Sebab perhatian mereka bukan untuk memberimu semangat, tapi untuk menilai apakah kamu pantas atau tidak. Dan kamu tidak perlu izin siapapun untuk menjadi luar biasa. Jiwa-jiwa agung tidak mengejar sorakan. Mereka mengejar kedalaman. Mereka tidak peduli berapa banyak yang melihat, yang penting adalah apa yang mereka rasakan saat melangkah. Karena kemenangan bukanlah tepuk tangan di akhir cerita, tapi keberanian untuk memulai, meski tanpa ada satupun yang percaya. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada mereka, karena mereka hanyalah penonton yang akan pindah ke cerita lain saat kamu tidak lagi menarik perhatian. Tapi kamu adalah kisah utama dari hidupmu sendiri. Dan kamu layak untuk hidup bukan demi mereka, tapi demi dirimu. Maka, saat kamu merasa ragu karena tidak ada yang melihat usahamu, ingatlah, bunga tidak tumbuh karena dilihat. Bunga tumbuh karena ia setia pada musimnya. Begitupun kamu. Tumbuhlah dalam sunyi. Bangkitlah dalam senyap. Dan saat waktunya tiba, semesta akan tahu bahwa kamu bukan lagi sekadar harapan,
Kamu adalah bukti dari keberanian itu sendiri. Bagian 4. Mereka akan diam saat kamu berhasil. Ada hal yang menarik tentang keberhasilan. Ia tidak selalu membawa tepuk tangan. Bahkan seringkali, keberhasilanmu justru menimbulkan keheningan yang aneh. Orang-orang yang dulu berisik menertawakan mimpimu, kini mendadak bungkam. Mereka yang dulunya lantang mencibir langkahmu, kini tak lagi berkata-kata. Bukan karena mereka tiba-tiba percaya padamu, tetapi karena keberhasilanmu telah menjawab semua ejekan tanpa satupun perlu kamu balas. Itulah keheningan yang agung. Keheningan yang lahir bukan dari ketakutan, tetapi dari pengakuan dalam diam. Mereka tidak akan mengakuinya secara langsung, tapi di dalam hati mereka mulai gentar. Karena ternyata kamu tidak berhenti, kamu tidak menyerah. Kamu tidak terhenti hanya karena mereka menginginkanmu jatuh. Dan ketika kamu sampai di titik itu, di mana hasil kerja kerasmu mulai tampak, di mana mimpimu mulai menjelma menjadi nyata, kamu akan menyadari satu hal penting. Kamu tidak pernah membutuhkan mereka untuk menjadi besar. Mereka yang dulu mengolok, kini diam-diam mengamati. Mereka yang dulu meremehkan, kini mulai membandingkan. Dan lucunya, beberapa dari mereka akan pura-pura lupa bahwa mereka pernah menjadi duri di jalanmu. Tapi tidak apa-apa, karena kamu tidak sedang berjalan untuk membalas dendam. Kamu sedang berjalan untuk menjemput takdirmu. Berhasil bukan berarti kamu meninggalkan mereka. Tapi keberhasilan adalah bukti bahwa kamu memilih untuk tidak ikut tertinggal. Berhasil bukan berarti kamu sombong. Tapi keberhasilan adalah hasil dari luka-luka yang kamu jahit sendiri. Air mata yang kamu hapus dalam diam, dan doa yang kamu panjatkan saat dunia memilih tidak mendengarkan. Dan pada saat itulah kamu akan benar-benar memahami. Kemenangan yang paling manis bukanlah yang dirayakan dengan pesta besar dan tepuk tangan yang meriah. Tapi kemenangan yang lahir dari perjuangan panjang, yang disambut oleh keheningan dunia, namun penuh gegap gempita dalam hatimu sendiri. Jangan pernah berharap pengakuan dari mereka yang bahkan tak berani mencoba. Karena kamu adalah pelukis takdir yang tidak menunggu warna dari orang lain. Kamu menciptakan sendiri paletmu, mencampur luka dengan harapan, dan menorehkan garis demi garis perjuangan di atas kanvas kehidupanmu. Dan nanti, akan ada satu momen yang tak bisa mereka hindari. Momen di mana mereka harus melihatmu berdiri di tempat yang dulu mereka bilang mustahil kamu gapai. Mereka akan diam. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tak lagi punya alasan untuk meragukanmu. Saat itu tiba, jangan mengangkat dadamu tinggi-tinggi. Jangan balas dengan ejekan yang sama. Sebab jiwa yang agung tak pernah menari di atas luka orang lain. Sebaliknya, ia tersenyum. Ia melangkah lebih jauh. Ia mengerti bahwa diam mereka adalah cukup. Dan bahwa perjalanan masih panjang, lebih luas dari sekadar pembuktian. Kamu sudah jauh. Sudah jauh, lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Dan kamu akan terus melangkah lebih jauh lagi. Biarlah mereka tetap diam. Karena dari diam mereka, kamu tahu satu hal. Kamu telah berhasil. Dan tak ada yang bisa merampas itu darimu. Tidak ejekan masa lalu, tidak pula kebungkaman masa kini. Karena keberhasilan sejati tidak butuh validasi. Ia hanya butuh satu saksi, dirimu sendiri. Maka teruslah berjalan, wahai jiwa yang terpilih. Langkahmu sudah menjawab semua pertanyaan. Kini, tinggal kamu yang menentukan akan sejauh apa kamu menari dalam takdirmu. Karena akhirnya, yang bersorak bukan lagi mereka, tapi semesta yang melihatmu tak pernah berhenti percaya. Bagian 5. Terus melangkah. Karena hidupmu bukan pertunjukan untuk mereka. Pernahkah kamu merasa lelah? Karena seolah-olah hidup ini harus selalu terlihat mengesankan. Seolah setiap langkah, setiap keputusan, setiap detik dari perjalananmu harus layak ditonton, dinilai, dan dikomentari oleh dunia? Padahal sesungguhnya, kamu tidak pernah diciptakan untuk menjadi hiburan. Kamu bukan badut dalam sirkus penilaian. Kamu bukan aktor dalam drama yang penontonnya hanya datang untuk bersorak saat kamu gagal, dan pergi saat kamu mulai menang. Hidupmu jauh lebih suci dari sekadar tontonan. Hidupmu adalah ziarah panjang jiwa menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya.
Dan dalam ziarah itu, kamu akan bertemu banyak mata yang memandang, banyak mulut yang berbicara, tapi sangat sedikit hati yang benar-benar mengerti. Maka jangan biarkan hidupmu dibentuk oleh tangan-tangan yang hanya bisa menunjuk, tanpa pernah tahu luka-luka yang kamu sembunyikan di balik senyum yang kamu kenakan. Jiwa yang terpilih tahu satu kebenaran yang tak tergoyahkan, bahwa hidup bukanlah tentang terlihat sempurna di mata banyak orang, tapi tentang menjadi utuh di mata diri sendiri. Maka jika hari ini kamu merasa langkahmu lambat, tidak mengapa. Jika hari ini belum ada yang memahami arahmu, tidak masalah. Karena kamu tidak sedang menari untuk memuaskan mata, kamu sedang melangkah untuk menyempurnakan makna. Teruslah melangkah. Meski langkahmu kecil, teruslah bertumbuh, meski pertumbuhanmu tidak dilihat siapa-siapa. Karena bunga pun tidak terburu-buru untuk mekar. Ia tumbuh dalam diam, menyerap cahaya dan air secara perlahan, sampai tiba waktunya ia merekah dengan keindahan yang tak perlu dijelaskan. Begitu pula dengan kamu. Jangan paksakan dirimu menjadi apa yang mereka ingin lihat. Jadilah seperti air yang mengalir tenang, tapi mampu mengukir batu. Jadilah seperti angin yang tak terlihat, tapi mampu menggerakkan dedaunan yang paling rapuh. Jadilah seperti cahaya mentari pagi, lembut, namun mampu membangunkan seluruh dunia. Ingat, kamu tidak berutang penampilan kepada dunia. Kamu tidak berutang kesuksesan kepada orang-orang yang hanya ingin melihatmu jatuh. Kamu hanya bertanggung jawab kepada hatimu sendiri. Apakah ia masih penuh harapan? Apakah ia masih setia bermimpi? Apakah ia masih kuat berjalan, meski tak selalu disemangati? Dan jika jawabanmu adalah ya, maka itu sudah cukup. Dunia boleh diam, orang-orang boleh mengabaikan, tapi selama hatimu masih menyala, maka kamu sedang berada di jalan yang benar. Jangan tunduk pada standar-standar semu yang mereka buat. Jangan merasa gagal hanya karena kamu tidak hidup seperti yang mereka harapkan. Karena apa yang mereka inginkan darimu seringkali lahir dari kekosongan dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin kamu gagal agar mereka merasa lebih baik. Mereka ingin kamu diam agar mereka bisa tetap nyaman. Mereka ingin kamu menyerah agar mereka tidak perlu merasa tertinggal. Maka jangan beri mereka kepuasan itu. Hidupmu bukan untuk menyenangkan mereka. Hidupmu adalah panggilan suci, dan hanya kamu yang bisa memenuhinya. Teruslah melangkah, bukan karena kamu ingin terlihat hebat, tapi karena kamu tahu bahwa diam adalah kematian yang menyamar. Teruslah bertumbuh, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu menolak untuk layu sebelum waktumu. Teruslah berjalan, karena jalanmu adalah anugerah yang tidak semua orang diberi keberanian untuk menjalaninya. Dan jika sesekali kamu menoleh ke belakang, jangan lakukan untuk melihat siapa yang masih menonton. Tapi lihatlah seberapa jauh kamu telah pergi, seberapa banyak luka yang telah kamu sembuhkan, dan seberapa besar jiwa yang kini kamu miliki. Karena kamu telah menjadi lebih dari yang mereka sangka, dan akan terus menjadi lebih dari yang mereka mampu bayangkan. Terus melangkahlah, wahai jiwa terpilih. Karena dunia ini bukan panggung. Dunia ini adalah medan pengujian, tempat di mana hanya mereka yang setia pada langkahnya sendiri yang akhirnya menemukan cahaya sejati. Bagian 6. Jadikan mereka saksi, bukan penentu. Dalam perjalanan ini, kamu akan terus berpapasan dengan banyak wajah. Wajah yang tersenyum, tapi menyimpan keraguan. Wajah yang bersorak, tapi hanya sementara. Dan wajah-wajah yang duduk diam dalam gelap, menanti dengan sabar detik-detik kejatuhanmu. Mereka akan terus hadir, seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Tapi ingatlah satu hal penting yang akan membebaskan langkahmu. Mereka hanya saksi, bukan penentu. Hidupmu adalah anugerah yang diberikan langsung kepada jiwamu, bukan kepada orang-orang yang hanya tahu mengamati dari jauh. Tak satu pun dari mereka memegang pena untuk menulis kisahmu. Tak satu pun dari mereka memiliki kuasa untuk menentukan arahmu. Dan tak satu pun dari mereka memiliki hak untuk mengatakan, kamu gagal, ketika kamu masih memilih untuk bangkit. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa pandangan orang lain adalah cermin dari nilai kita. Padahal tidak. Kamu bukan pantulan dari sorotan mereka. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Dan cahaya tidak bergantung pada pengakuan untuk tetap bersinar. Mereka boleh hadir sebagai penonton. Tapi itu saja cukup.
Jangan jadikan mereka sebagai kompas dalam langkahmu. Jangan jadikan mereka sebagai hakim dalam keputusanmu. Karena jika kamu hidup untuk memuaskan mata mereka, kamu akan lelah oleh standar yang terus bergeser, oleh ekspektasi yang tak pernah cukup, dan oleh cinta yang bersyarat. Jiwa yang terpilih tahu bahwa pengakuan sejati datang bukan dari keramaian, tapi dari ketenangan batin yang tahu bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Maka jika kamu hari ini merasa tidak dilihat, tidak diapresiasi, tidak dipahami, itu tidak apa-apa. Karena kamu sedang menapaki jalur yang jarang dilalui. Dan jalur itu tidak membutuhkan sorakan untuk menjadi suci. Terkadang, saat kamu tetap melangkah meski tak ada yang peduli, semesta melihatmu dengan penuh kasih. Dan diam-diam, semesta mulai menggeser semesta kecil di dalam diri orang lain. Hari-hari akan berlalu, musim akan berganti, dan satu hari nanti, dunia akan menyadari bahwa kamu telah menjadi bukti dari sebuah keteguhan yang tidak bisa dibeli dengan popularitas. Mereka yang dulu menyaksikanmu dalam keterpurukan, suatu saat akan melihatmu berdiri tegap di tempat yang tak pernah mereka duga. Mereka yang dulu diam-diam berharap kamu menyerah, akan menyaksikanmu menapaki puncak dengan langkah yang tak bisa dihentikan. Tapi kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena kemenangan terbesar bukanlah yang diumumkan, tapi yang dirasakan di dalam dada, sunyi namun penuh arti. Jadikan mereka saksi, biarkan mereka melihat. Biarkan mereka meraba-raba bagaimana mungkin seseorang yang mereka pandang rendah bisa membangun istana dari reruntuhan impiannya sendiri. Tapi jangan jadikan mereka penentu. Jangan izinkan suara mereka menggoyahkan niatmu. Jangan biarkan pendapat mereka membentuk identitasmu. Karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itu lebih dari cukup. Dan saat nanti kamu berdiri di titik yang selama ini kamu tuju, dengan napas yang masih tersengal karena perjuangan, dengan luka yang telah berubah menjadi kekuatan, kamu akan tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu tahan, dan setiap malam yang kamu lewati dalam kesepian, semuanya tidak pernah sia-sia. Karena kamu tidak hidup untuk menjadi sempurna di mata mereka. Kamu hidup untuk menjadi utuh di hadapan semesta dan dirimu sendiri. Dan jika kamu sampai pada kesadaran itu, maka kamu telah menang. Bahkan sebelum mereka sempat memahami bahwa yang mereka saksikan selama ini adalah keajaiban yang sedang tumbuh perlahan. Maka teruslah melangkah. Jadikan mereka saksi perjalananmu, tapi jangan pernah menyerahkan kemudi kepada mereka. Karena kamu diciptakan bukan untuk ditentukan oleh dunia. Kamu diciptakan untuk menentukan arah dunia yang kamu pilih sendiri. Bagian 7. Teguhkan langkahmu. Jiwa terpilih. Akhirnya, kita tiba di ujung dari untaian pesan panjang ini, bukan sebagai penutup, tapi sebagai panggilan untuk meneguhkan langkahmu yang telah lama tertatih, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu yang kini membaca ini, bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang telah melewati hujan ejekan, badai keraguan, dan jurang kekecewaan. Tapi lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih bernapas, dan masih membawa bara kecil yang menyala di dalam dada. Harapan. Mungkin dunia belum memanggil namamu. Mungkin mereka belum menyadari kehadiranmu. Tapi Tuhan, semesta, atau apapun yang lebih besar dari kita semua, telah lama mengenal langkahmu. Setiap tetes air mata yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Setiap malam gelisah yang kamu jalani dalam diam. Setiap kegagalan yang tidak kamu pamerkan, tapi kamu ubah menjadi pelajaran. Semuanya tercatat. Semuanya diingat. Mereka yang menertawakanmu kini mulai diam. Mereka yang mencibir langkahmu mulai bingung mengapa kamu belum menyerah. Dan mereka yang menunggumu gagal kini mulai bertanya-tanya, apakah mungkin kamu memang terlahir untuk menang? Jawabannya, ya. Bukan karena kamu tanpa celah, tapi karena kamu tidak pernah berhenti. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu tidak pernah mengkhianati hatimu sendiri. Dan bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi karena kamu ingin setia kepada cahaya yang Tuhan tanamkan di dalam jiwamu sejak awal kamu diciptakan. Teguhkan langkahmu, wahai jiwa terpilih. Jangan tunduk pada suara-suara yang ingin kamu ragu. Jangan goyah karena jalanmu masih sepi. Bukankah bintang-bintang bersinar paling terang di langit yang gelap?
Bukankah pelita hanya bermakna ketika ia dikelilingi oleh malam? Kamu sedang menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum bisa mereka lihat karena kamu masih dalam proses menjadi. Jangan hentikan proses itu hanya karena ada yang berkata kamu tidak mampu. Jangan hancurkan impianmu hanya karena mereka tidak bisa membayangkannya. Apa yang ditanam dalam jiwamu tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk tumbuh menjadi nyata. Dalam hidup ini, kamu akan menghadapi banyak ujian, kehilangan, dan rintangan. Tapi jangan takut, karena jiwa-jiwa yang diberi beban berat adalah jiwa yang disiapkan untuk membawa cahaya lebih terang dari yang lain. Tidak semua orang diberi jalan terjal, tapi mereka yang diberi adalah mereka yang dipercaya bisa menaklukkannya. Teguhkan langkahmu. Meskipun kaki terasa lelah, meskipun pundak terasa berat, meskipun dunia seolah menutup pintu-pintu harapan. Karena sesungguhnya, satu-satunya pintu yang tidak pernah tertutup adalah pintu keyakinan dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu telah mengetuk pintu itu dengan keberanian yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Jadilah cahaya, bahkan ketika semua sekelilingmu memilih menjadi bayangan. Jadilah langkah pertama, bahkan ketika semua orang memilih diam. Dan jadilah bukti bahwa keberanian yang setia akan selalu menemukan jalannya sendiri. Meski harus merangkak, meski harus terluka, meski harus berjalan dalam gelap tanpa pelita. Dan ketika nanti kamu sampai di puncak, bukan puncak yang penuh sorakan, tapi puncak ketenangan, kedewasaan, dan kebebasan dalam jiwamu, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan penuh bangga, "Aku tidak menyerah. Aku bertahan." Dan itu cukup. Karena jiwa yang terpilih tidak dilahirkan untuk ditonton. Ia diciptakan untuk mengubah dunia, dengan diam-diam, dengan perlahan, namun dengan kuasa yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Saat tirai kehidupan ini akhirnya jatuh, kamu akan berdiri di ujung perjalananmu, memandang kembali setiap langkah yang telah kamu ambil. Mungkin ada rintangan yang membuatmu terjatuh, mungkin ada luka yang kini menjadi kenangan. Namun, saat kamu menatap ke belakang, kamu akan tahu satu hal yang tak terbantahkan. Kamu telah melangkah dengan penuh keberanian, bahkan ketika dunia hanya menjadi penonton. Jangan pernah lupa bahwa setiap jejak yang kamu tinggalkan adalah cermin dari perjuangan yang tak terlihat oleh banyak orang. Setiap kegagalan yang mereka lihat hanyalah bagian dari proses menuju kemenangan sejati yang datang dari dalam dirimu. Mereka boleh diam, mereka boleh tidak mengerti, tapi kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan untuk mereka. Kamu berjalan untuk dirimu sendiri, untuk menunaikan takdirmu yang penuh makna. Kisahmu belum berakhir, wahai jiwa terpilih. Setiap detik yang kamu lewati adalah awal dari bab baru yang lebih penuh makna. Mungkin saat ini langkahmu terasa berat, tapi percayalah, setiap langkah membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang jauh lebih besar. Hidupmu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Teruslah berjalan, walau langkahmu sepi, walau dunia tak memberi perhatian. Karena kamu adalah kisah yang tak akan pernah pudar, tak akan pernah hilang dari ingatan semesta. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk bersinar terang, bahkan ketika malam terasa begitu gelap. Jangan berhenti, karena perjalanan ini hanya milikmu. Dan hanya mereka yang berani melangkah, meski tanpa sorakan, yang akhirnya menemukan kekuatan sejati mereka.